Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari. Saya berasal dari Lokal 4A Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di berbagai negara dunia. Dan COVID-19 yaitu Coronavirus Disease 2019, di mana virus ini adalah virus jenis baru yang sebelumnya itu belum pernah diidentifikasi oleh manusia. Dengan adanya virus ini di Indonesia gitu kan, berdampak bagi seluruh masyarakat. Contohnya itu pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan gitu, bahkan pariwisata juga gitu. Penyebaran virus COVID-19 ini merupakan penyebab kematian yang paling tinggi gitu di berbagai negara dunia. Nah, upaya apa sih yang dilakukan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini? Nah, pemerintah membuat dua kebijakan. Yang pertama, physical distancing dan WFH. Physical distancing ini maksudnya adalah pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar menghindari kerumunan, keramaian atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan WFH artinya melakukan sebuah kegiatan itu dari rumah, misalnya kerja dari rumah, bahkan pendidikan juga dilakukan dari rumah. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 sektor ekonomi yang paling tertekan pada masa pandemi COVID-19. Pertanyaannya, faktor apa saja sih yang paling tertekan gitu kan? Yang pertama itu ada sektor rumah tangga, sektor UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing sektor. Yang pertama itu sektor rumah tangga, di mana pada masa pandemi COVID ini sektor rumah tangga mengalami penurunan yang cukup besar gitu kan dari sisi konsumsi. Kenapa sih harus konsumsi gitu? Ya karena masyarakat sudah tidak melakukan aktivitas atau kegiatan di luar rumah, sehingga daya beli otomatis pasti akan menurun gitu kan. Gak hanya itu aja gitu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena mereka tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu ataupun rentan di sektor informal. Selanjutnya, sektor kedua yang terpengaruh pada masa pandemi COVID-19 ini yaitu UMKM, usaha mikro kecil menengah. Sektor ini juga mengalami tekanan pada masa pandemi COVID-19 dikarenakan mereka nggak bisa melakukan kegiatan usaha, sehingga kemampuan mereka untuk melunasi atau memenuhi kewajiban kredit mereka terganggu. UMKM ini sebelumnya pernah mengalami krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Namun pada tahun itu nggak separah pada tahun 2020 ini. Pada tahun sebelumnya mereka masih bisa melakukan kegiatan usaha walaupun tidak secara maksimal. Sedangkan pada tahun 2020 ini mereka justru merasa terpukul gitu kan, karena para masyarakat nggak bisa melakukan kegiatannya. Nah, sektor yang ketiga yaitu sektor korporasi. Sektor ini merupakan sektor yang paling terganggu aktivitas perekonomiannya. Aktivitas perekonomian mereka itu kayak perusahaan manufaktur, perdagangan, perhotelan, restoran, dan sebagainya gitu kan. Akibat pandemi ini menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis mereka gitu kan. Bahkan sampai melakukan PMHK-an pada karyawan gitu kan. Dan hal yang gak diinginkan pun kadang bisa tercapai kayak kebangkrutan gitu. Berarti otomatis kan semakin banyak karyawan yang di PHK, maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Kalau ada pengangguran tinggi, maka tingkat kejahatan dan kriminalitas juga akan semakin tinggi. Nah, sektor yang terakhir yaitu sektor keuangan. Kalau ada berhubungan keuangan, pasti akan berhubungan dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan gitu. Nah, selama masa pandemi ini mereka tuh mengalami persoalan di likuiditas dan insolvensi. Dalam skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mengalami kontraksi hingga 0,4% akibat adanya pandemi COVID-19 ini gitu kan. Sedangkan dalam skenario moderat, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 2,3% selama tahun 2020. Upaya apa sih yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia gitu kan? Pemerintah memiliki 9 jurus atau upaya yang dilakukan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia seperti pada gambar berikut ini.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini mampu membantu teman-teman dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.